I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang pengantar mata kuliah Wawasan Keilmuan, Teknologi, dan Lingkungan. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video berikutnya. Baik, yang pertama, wawasan keilmuan, teknologi, dan lingkungan sebagai mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Pengertian dari itu sendiri ialah sebuah konsep yang sangat penting dalam era modern saat ini. Konsep ini menggabungkan pengetahuan tentang teknologi dan lingkungan untuk menciptakan suatu cara hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Mata kuliah ini juga membahas tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperbaiki lingkungan dan menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dengan alam. Selain itu, juga membahas tentang bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi teknologi dan cara kita menggunakan teknologi. Berikut pengertian wawasan keilmuan. Wawasan keilmuan adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan menguasai ilmu pengetahuan secara utuh dan menyeluruh. Hal ini meliputi pemahaman tentang metodologi, teori, dan praktik dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Contoh faktual yang terkait dengan wawasan keilmuan, seorang ilmuwan biologi melakukan penelitian tentang genetika manusia dan menemukan cara baru untuk mencegah penyakit genetik. Penemuan ini akan membantu banyak orang dalam mencegah penyakit genetik yang dapat diturunkan kepada keturunan mereka. Kemudian, pengertian wawasan teknologi. Wawasan teknologi adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengaplikasikan teknologi secara efektif dan efisien. Hal ini meliputi pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar teknologi, aplikasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari, serta perkembangan teknologi terbaru. Contoh faktual yang terkait dengan wawasan teknologi yaitu seorang pengembang aplikasi membuat aplikasi baru yang dapat membantu orang dalam mengatur keuangan pribadi mereka. Kemudian, pengertian wawasan lingkungan. Wawasan lingkungan adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan menjaga keseimbangan ekosistem serta meminimalkan dampak negatif manusia terhadap lingkungan. Hal ini meliputi pemahaman tentang sistem ekologi, pola interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta cara menjaga kelestarian lingkungan. Contoh faktual yang terkait dengan wawasan lingkungan yaitu seorang ahli fisika membuat temuan baru tentang energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan efisien dibandingkan energi fosil. Temuan ini akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, manusia dan alam semesta. Pengertian secara umum manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Manusia akan menjalani proses kehidupan yang memiliki 5, yakni proses pada masa bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia atau lansia. Sedangkan menurut Wikipedia, manusia atau Homo sapiens adalah spesies primata dengan populasi terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas kedua kaki dan serta otak yang kompleks yang mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang rumit. Selanjutnya, hakikat manusia. Hakikat manusia dapat diartikan sebagai apa yang seharusnya dari seorang manusia. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selain itu, masing-masing manusia sebagai individu yang memiliki sifat rasional dalam arti bertanggung jawab dalam proses berpikir dan bersosialisasi dan mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mengatur dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya. Selanjutnya, sifat keingintahuan manusia. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui. Untuk mengetahui sesuatu, manusia dapat menggunakan indranya dengan cara mendengar, melihat, merasa, mencium, dan sebagainya. Semua pengetahuan yang didasarkan indrawi dikategorikan sebagai pengetahuan empiris. Artinya pengetahuan yang bersumber dari pengalaman. Oleh karena itu, pengalaman menjadi bagian penting dari seluk-beluk adanya pengetahuan.
Dari pengetahuan dan pengalaman inilah yang membuat manusia itu tidak pernah merasa puas. Ia akan terus mencari tahu lagi dan lagi. Susunan tata surya. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari termasuk bintang yang kini berusia 4,5 miliar tahun dan tersusun dari gas hidrogen dan helium yang bersinar panas. Adapun urutan planet dalam tata surya, mulai dari yang terdekat dengan matahari dan yang bekerja keluar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Inspirasi kelahiran Iptek. Kemampuan berpikir pada manusia menyebabkan terus berkembangnya rasa ingin tahu tentang segala apa yang ada di dalam semesta ini. Pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan terhadap alam semesta ini kemudian merupakan dasar kelahiran ilmu pengetahuan dan selanjutnya diterapkan pada munculnya teknologi dan seni oleh manusia. Melalui akal yang dimilikinya, semua pengetahuan dapat diturunkan dari suatu ke generasi berikutnya. Informasi yang diperoleh dapat disimpan dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Ditambah dengan pengetahuan yang diperoleh saat ini, maka informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini akan terus bertambah dan berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Demikianlah pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.